kelancaran. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen lebih dulu ya. Ibu Dwi Rizka Febriani, Zira, Ainun, hadir Bu. Fatar, hadir Bu. Rosmalina, Bu. Hanum, iya Bu. Fitri, hadir Bu. Rizky Andika, Hadir Bu. Bulan, hadir Bu. Ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang materi apa? Ciri-ciri bangun ruang Bu. Oke, apa aja itu ciri-ciri bangun ruang ini? Yang saya ingat Bu, kubus dan balok itu saling berhubungan. Cuman bedanya kalau untuk kubus itu sisinya persegi, kalau untuk balok itu sisinya persegi panjang. Itu rusuknya ada 12 Bu. Misalnya kan saya contohkan kelas ini. Jadi rusuknya itu setiap pinggir-pinggirnya ada 12. Yang di atas 4, di bawah 4, lalu di kanan 2, di kiri juga 2. Jadi 4, 4, 4, 12. Lalu untuk sisinya itu ada 6, atap, alas, kanan, kiri, depan, belakang. Lalu untuk titik sudutnya juga ada 12 Bu. Di setiap rusuk-rusuknya itu ada pertemuan titik sudutnya. Jadi ada 12 juga. Lalu untuk diagonal bidangnya itu ada 12 karena tadi kan sisinya ada 6 nih, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Setiap sisi itu diagonal bidangnya ada 2. Jadi karena tiap sisi ada 2, otomatis karena ada 6 sisi ada 12 diagonal bidang. Kalau untuk diagonal ruangnya cuma ada 6 karena dari rusuk itu dan rusuk yang pinggir sana 1, rusuk sana ke pinggir sini 1 juga. Lalu dari 4 cuma diagonal ruang. Nanti cut ya. Tapi Bu untuk diagonal ruang cuma ada 4. Dari rusuk ini ke rusuk sana 1, rusuk sana ke rusuk ini 1, rusuk atas ke rusuk bawah 1, rusuk atas ke rusuk bawah 1. Terus untuk bidang diagonalnya itu ada 6. Itu kita lihat dari tadi kan ada diagonal Ibu yang ini. Jadi bidang diagonalnya membagi seperti itu. Udah Bu, itu aja. Untuk balok sama juga, cuman bedanya sisinya aja persegi panjang. Oke, dan tepuk tangan untuk Dwi. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri limas? Bu. Oke, Fitri, apa itu ciri-ciri limas? Limas persegi 4 ya Bu ya. Iya. Khususnya kalau misalnya limas persegi 4 itu dia memiliki 5 sisi. Ada sisi alas itu berbentuk persegi panjang atau persegi. Terus ada sisi tegaknya itu dia berbentuk segitiga. Terus di sudutnya itu ada 5 di masing-masing ujung persegi 4-nya sama puncaknya. Kemudian rusuknya itu ada 8, 4 rusuk alas sama 4 rusuk tegak Bu. Sudah. Benar. Itu tangan Bu. Baik, sekarang Ibu mau tanya. Ketika kita haus, kita pasti minum. Ketika kita ingin minum, pasti kita akan menuangkan air ke dalam gelas. Iya, botol juga boleh. Kalau misalnya kita mindahin dari botol ke gelas, wadahnya berbeda kan? Iya, Bu. Siapa aja di sini yang pernah mindahin di wadah satu ke wadah yang lain? Semua pernah? Pernah. Kalian mau kasih contoh ya. Gue kasih contoh. Pertama, kan wadah ini di botol. Kita mau pindah ke wadah yang berbentuk kubus. Dari kubus ini kira-kira penuh nggak kubusnya? Enggak. Kita buktikan ya. Tidak penuh Bu. Ternyata tidak penuh. Jadi kenapa dari botol yang ini kita isi ke kubus yang berbentuk kayak gini, isinya nggak penuh? Karena beda. Karena wadahnya beda. Wadahnya beda disebabkan karena apa? Karena volumenya berbeda. Volume untuk tempat isi yang ini ternyata tidak lebih besar daripada yang di kubus. Karena volumenya berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang volume kubus, balok, dan limas.
Jadi itulah salah satu contoh penerapan dari volume kubus, dan bisa menyebutkan contoh lain mengenai volume kubus, balok atau limas. Ada Bu. Iya Patan, Piramida di Mesir Bu. iya benar, piramida Bu. juga untuk limas. Ini Bu, kalau misalnya bahan di rumah kita tuh bisa juga Bu. Bisa kan kita mengisi air untuk volume di rumah kita bisa. Terus ada yang lain ya bulan atap rumah kita Bu. Ya, atap rumah kita berbentuk limas. Itu juga merupakan salah satu contoh dari limas. Ya, kolam renang Bu. Iya, kolam renang merupakan salah satu bentuk volume dari balok. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui apa itu rumus dari volume kubus, limas, dan balok, dan kalian bisa menerapkan rumusnya ke dalam contoh soal. Oke, pembelajaran kita Ibu akan membagi kelompok, di mana nanti kita akan menggunakan pada pembelajaran Kinsal. Nanti akan ada kelompok ahli dan kelompok asal. Dari kelompok asal kita membentuk kelompok ahli, dan dari ahli balik lagi ke kelompok asal. Kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil pembelajaran kalian. Untuk teknik penilaiannya, Ibu ada dua, yaitu dengan cara individu dan ada yang berkelompok. Individunya Ibu akan lihat siapa yang lebih aktif, tanya jawabnya, dan untuk kelompok Ibu akan lihat interaksi kalian antar kelompok dan sesama kelompok. Oke? Jadi Ibu akan membentuk 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Patan yang ketiga, Rina, Fitri dan Anun yang ketiga, Isma, Dwi dan Jira yang ketiga. Oke, dan duduk semua di 4 kelompoknya. Sekarang Ibu akan berikan LKPD. Ini. Nah, LKPD yang Ibu bagikan sudah dapat semua? Sudah. Ada yang dapat LKPD kubus? Coba angkat tangan. Bu. Oke. Yang balok? Oke. Yang limas? Jadi setiap kelompok dapat LKPD yang berbeda-beda kan? Iya Bu. Sekarang Ibu mau yang dapat LKPD balok duduknya di sini, yang dapat LKPD kubus duduknya di sini, dan yang dapat LKPD limas di sini. Semua udah duduk di kelompoknya? Sudah Bu. Untuk yang dapat LKPD kubus kita sebut ahli kubus, dan untuk yang LKPD balok kita sebut ahli balok, dan untuk yang LKPD limas kita sebut ahli limas. Sekarang Ibu akan bagikan buku supaya kan bisa membaca materinya. Ibu kasih waktu ya untuk kalian membaca. Semua udah dapat buku yang Ibu bagikan? Sudah Bu. Nah, untuk materinya kalian bisa lihat dari buku yang Ibu bagikan atau kalian bisa cari di internet. Baik Bu. Baik. Di sini ada alat peraga, di sini kubus, balok, dan ini limas dalam kubus. Oke. Jadi Ibu akan bagikan untuk tiap kelompok agar mempermudah kalian untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ini kubus. Ini untuk kelompok balok. Ya Bu. Dan ini untuk limas. Terima kasih Bu. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal ini. Itu kan ada LKPD 1, 2, 3,
berdasarkan yang ini untuk dapatin rumusnya apa, kemudian kalian kerjain dengan sebagai apa ya, oke, paham? Dan ini juga yang dapat rumusnya, baru kan kerjain soalnya. Udah dapat rumusnya, sekarang kerjain soalnya. Oke? Ya, Bu. Ya. Udah semuanya? Sekarang kembali ke kelompok asalnya. Oke, kembali ke kelompok asalnya. Ini asalnya apa tadi? Ini Bu. Kembali ke kelompok asalnya. Kembali. Semua sudah duduk di kelompok asalnya? Sudah, Bu. Sebelumnya kan sudah dapat informasi kan? Sebelumnya yang kepada kelompok ahli. Sekarang di kelompok asal kalian menjelaskan informasi apa yang kalian dapat di kelompok ahli kepada teman-temannya. Kalian sharing-sharing. Ya, Bu. Oke, kasih waktu untuk kalian sharing. Ya, Bu. Jadi kamu ini kan Patung tadi kelompok bagus ini gue jelaskan ke kawannya apa yang dapat di kelompoknya ya bisa sih bahwa apa yang didapatkan dari kelompoknya yang juga itu kasih ya jadi kan jadi jelaskan ke temannya bahwa jelaskan ke situ ada ininya gitu ya. Ya, Bu. Oke, yang kelompok ini udah dijelaskan sudah mungkin penerapannya kan ketika udah jelasin kita pada kondisi itu misalnya si terus bisa dapat kan tadi Patan kelompok apa? Ya, gugus kan ada gugus. Patan udah jelasin sama kelompoknya apa jadi dapat informasi. Saya dapat kalian kerjain juga pengaplikasian rumusnya dengan soal. Oke? Ya, Bu. Si Ulan juga gitu menjelaskan tentang limas ke kedua teman-temannya. Ya, Bu. Saya juga gitu jelaskan. Ada yang tidak bisa pakai? Sudah, Bu. Dan semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang presentasi ya apa yang didapat di kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1, Ibu ingin kalian menjelaskan tentang balok. Untuk kelompok 2, Ibu mau kalian menjelaskan tentang limas. Dan untuk kelompok 3, Ibu mau kalian menjelaskan tentang kubus. Oke, pada kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan apa yang didapat dari kelompoknya. Dan siapa yang maju? Oke, Ulan. Ulan sebelumnya kelompok apa? Kelompok limas. Ahli limas ya. Sekarang Ulan jelaskan tentang balok.
Dari gambar balok ini kita bisa tahu panjang, tinggi, sama lebarnya. Dari A ke B itu panjang. Kemudian dari B ke C itu lebar. Dan dari B ke F itu tingginya. Jadi dari gambar ini kita dapat menentukan rumus volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mengerjakan soal di halaman 49, diketahui panjangnya itu 9, lebarnya itu 4, dan tingginya itu 4 cm. Jadi kalau kita masukin rumusnya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 9 cm dikali 4 cm dikali 4 cm sama dengan 144 cm pangkat 3. Berikut ulangan untuk kelompok. Jadi untuk rumus dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui pada baterai ini bahwa panjangnya itu ada 9, lebarnya itu ada 4, dan tingginya ada 4. Jadi volumenya itu adalah 144 cm. Oke, kepada kelompok 2 dipersilahkan kan menjelaskan tentang 5. Oke, silakan. Rosmalina sebelumnya ahli apa? Ahli kubus. Sekarang menjelaskan dulu. Volume 5 kita bisa lihat dari 4 KB ini, di mana dalam satu kubus ini itu terdapat 6 limas yang kongruen, di mana kita tahu kalau misalnya kubus ini dia terdapat 6 sisi. Jadi untuk volume 5 kita buat 1/6. Kita tahu kalau misalnya luas alas kubus ini kan persegi. Jadi rumus luas persegi apa? S dikali S. Ya, S kuadrat. Nah, untuk tentuin tingginya, kita tahu kalau misalnya di satu alas ini dia tuh memerlukan 2 limas. Dia memerlukan 2 limas biar dia jadi satu alas ini. Jadi kita pakai di sini 2T. Nah, tinggal kita sederhanakan jadinya 1/4 S pangkat 2 dari T. Nah, tepuk tangan untuk oke, jadi volume limas itu adalah 1/3 kali sisi kali T. Untuk yang ini kan diketahui bahwa pada soal sisinya itu 20 cm, tingginya itu 10 cm. Jadi begitu kita masukkan ke dalam rumus, maka didapat bahwa volume itu adalah 1333,33. Baik, untuk kelompok 3 dipersilakan. Jika sebelumnya ahli apa? Di balok.
Nah, bila teman-teman yang kita tahu rumus kubus yaitu adalah setiap empat sisinya adalah memiliki empat sisi yang sama. Jadi yang ditanya di sini adalah volume, berapakah volume kubus di sini? 6 sisi yang sama. Dan yang kita dapat di volume di soal tersebut yaitu setiap sisinya ada 20 cm. Dan kita memasuki rumusnya, volume sama dengan S pangkat 3, yang artinya 20 dipangkat 3 dapat hasil 8000 cm3. Oke, jadi untuk kubus makanya didapat rumus volumenya itu adalah S pangkat 3, karena kan untuk mencari volume itu kita memerlukan alas dan tinggi. Kita tahu bahwa alas persegi itu S kali S, dan untuk tingginya itu S juga, karena kan setiap sisinya sama. Maka karena itulah rumusnya itu S kali S kali S, makanya dapat S pangkat 3. Oke, sudah bisa dipahami? Apa saja yang kalian pahami pada pembelajaran pada hari ini? Oke, siapa yang tahu apa itu rumus dari volume balok? Iya, Bulan. Untuk volume balok kita dapat mengetahui rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, untuk volume kubus siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Imun, apa itu volume kubus? Tadi kita melihatnya dari 6 itu yang biru ada 6,5%. Jadi kan di situ dilihat bahwa yang penting adalah luas alas dengan tinggi bangun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kubus dari limas tersebut adalah S pangkat 3, Bu. S pangkat 3. Oke, siapa yang bisa memberitahu apa itu rumus dari limas? Saya, Bu. Oke, ya, Hanun. Rumus dari limas itu adalah volume sama dengan 1/3 dikali S pangkat 2 dikali T, Bu. Oke, berarti kesimpulan kita pada pembelajaran ini adalah untuk volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dan untuk